Berarti dia itu tidak memakai tata nilai yang baik. Padahal akhlak itu bisa baik, bisa buruk. Ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Gitu. Kalau kita kan jadi kalimat yang baku untuk menyebutkan tata nilai yang baik ya akhlak gitu. Itu kurang akhlak ke jelema gitu. Nah gitu ya. Padahal akhlak itu ada yang terpuji, ada tercela. Begitupun adab, karena adab ini memang jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Rata-rata kalau adab itu nuansanya formal. Dari Pancasila juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kita juga sering mengatakan kurang adab itu jelema teh gitu ya. Di satu sisi ngomong kurang akhlak, di sisi lain kurang adab. Yang benar yang mana, Pak? Kurang akhlak atau kurang adab? Hah? Gitu. Udahlah, kurang ajar gitu kan. Oleh karena itu, kita mencoba untuk memberi batasan. Poin pertama yang akan saya bahas adalah dari mabadi'ul ilmi fil akhlaq wal adab ini tentang definisi. Secara definitif akhlak itu merupakan perangai atau sifat yang melekat pada jiwa yang mendorong perilaku dan ucapan secara spontan. Itu akhlak. Jadi akhlak itu gak bisa direkayasa. Ya. Kalau dalam jiwanya ada akhlak atau khuluq terpuji, ada perangai sifat terpuji, maka perangai itu tertanam. Kemudian perangai yang tertanam ini mendorong perilaku dan ucapan secara spontan. Misal, akhlak terhadap manusia, dia itu bersifat tawadu. Akhlaknya tawadu. Orang yang sudah tertanam karakter tawadu atau khuluq tawadu, maka dari ucapan dan sikap perbuatannya secara spontan itu akan terlihat, Pak. Baik di kala dia sendiri maupun di tengah orang lain. Baik ada sesuatu yang barangkali dijadikan kepentingan ataupun enggak. Ada orang yang nilai atau enggak, maka dia akan istiqomah dalam tawadhunya. Contoh, orang yang tawadhu dari ucapannya aja, diksi yang dipakai, kata yang dipilih dalam berucap, itu sangat sejalan dengan keadaan. Apalagi kalau orang Sunda mengucapkan satu kata mengucapkan satu hal untuk satu maksud itu dengan berbagai macam kata. Makan, Indonesia pada siapapun makan. Tapi ketika kepada orang yang lebih tua, orang Sunda nggak bilang makan, bilangnya tuang. Bahasa Indonesia tuang apa? Numpahin. Ke yang sebaya dahar, ke yang lebih kecil emam, ke teman soulmate daang, ya. Ke orang yang kurang babado, jajako, nyatu. Nah, gitu kan? Diksi yang dipakai oleh orang tawadhu, dia akan memilih secara selektif. Punten akan tos dahar can, gitu ya. Bapak tos tua can. Itu orang tawadhu begitu. Ya. Dari diksi yang dipakai, kali pernyataan diksi yang dipakai itu akan dipilih secara selektif. Kemudian dari sikap, orang tawadhu itu mencerminkan bahwa dirinya setara dengan orang. Ya. Kalau dia disediakan tempat yang lebih tinggi, maka dia permisi kepada yang di bawah. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih dari orang, tidak setara. Ya. Kalau orang sombong kan lain. Saya harus beda sama dia, gitu kan? Kamu lihat siapa saya? Seolah dirinya punya keistimewaan dari yang lain. Sehingga nanti kata-katanya beda. Kalau ngobrol, dirinya aja yang disebut kadang tuh orang yang sombong kan gitu. Ya. Tapi orang tawadhu dia kadang menyembunyikan jati diri yang sebenarnya.
Biarkan aja orang nanti akan tahu dengan sendirinya. Nggak usah dari kata-kata saya. Orang tawadu nanti begitu. Nah itu nggak bisa direkayasa, Bang. Ya. Secara spontan muncul dari mana? Dari jiwa yang sudah tertanam dengan sifat tawadu. Nah itu. Apalagi sifat yang terpuji. Ya. Sifat yang terpuji dalam hubungan dengan makhluk seperti jujur. Orang jujur tuh nggak bisa merekayasa, ya. Orang jujur itu apa adanya sesuai dengan fakta, kan gitu. Maka ucapannya tidak dibuat-buat. Kenapa? Karena jujur itu sudah ada di dalam jiwa. Nanti tercerminnya ketika dalam obrolan-obrolan santai. Rasulullah jiwanya tuh jujur, sidik. Jangankan ngomong resmi, bercanda aja nggak pernah bohong. Di depan nenek-nenek, kata nenek-nenek, ya Rasul, apa nenek masuk surga? Kata Rasul, di surga kagak ada nenek-nenek. Nangis tuh nenek-nenek. Rasul bohong gak? Bohong gak? Enggak. Kata nenek-nenek, doain saya ya Rasul supaya masuk surga. Itu ada dalam kitab Bentun Nabi wa Tabassum. Kata Rasul apa? Di surga kagak ada nenek-nenek. Bukan berarti itu nenek-nenek gak masuk surga. Cuma kalau udah masuk surga, mau nenek-nenek jadi gadis lagi. Kan gitu. Umur 33 tahun, sepantar ketika Nabi Isa wafat. Ya. Kan usia-usia segitu udah kelihatan, Pak. Perempuan cantiknya, laki gantengnya itu umur 30 ya. Benar gak sih? Nah, Udah lupa. udah lupa ya? Udah pernah tua ini. Itu jujur, nah itu akhlak. Kemudian apa itu adab? Ini supaya paham ya. Nanti ketika ngomong tepat pakainya nih, pakai kata ini, ya kata akhlak. Kalau adab itu terkait dengan tata krama berbicara, bertutur kata, bersikap dan berperilaku. Itu adab. Ya. Dalam aktivitas tertentu yang ada hubungannya baik diri sendiri maupun dengan orang. Ya. Adab ini Pak, basicnya akhlak. Nanti kita akan bahas di korelasi. Jadi adab itu tata krama berbicara, bertutur kata, bersikap dan berperilaku dalam aktivitas tertentu. Contoh, kita lagi ngapain Pak? Lagi taklim. Taklim ini aktivitas tertentu, maka di situ ada adab, bukan akhlak Pak. Paham nggak? Akhlak dalam taklim nggak ada. Jangan salah Pak. Ya. Nanti habis ini, habis taklim, Bapak keluar dari masjid. Di situ ada adab keluar dari masjid. Nggak ada akhlak keluar dari masjid. Paham ya? Nah, itu ya. Jadi kalau adab itu tata krama berbicara, bertutur kata, bersikap, berpola tingkah laku dalam aktivitas tertentu yang kaitannya dengan diri kita atau dengan orang lain. Itu adab. Jadi jangan salah tempat ini ya. Kalau kurang adab, kurang akhlak ya masih pas gitu ya. Tapi kalau aktivitas tertentu dikaitkan dengan tata nilai, kita ngomongnya akhlak, salah. Gitu. Akhlak makan, nggak ada akhlak makan. Yang ada adab makan. Ya. Maka dalam kitab-kitab hadis, saya mungkin agak sedikit kurang sejalan dengan penempatan sistematika Imam Bukhari dalam membuat satu bab. Ya. Saya di rumah punya 6 kitab hadis dari mulai Bukhari sampai An-Nasai. Saya buka dalam Sahih Bukhari jilid 7, jilid 8. Itu di jilid ke-7-nya ada kitabul adab. Jadi adab dengan akhlak itu dipadukan karena memang itu kitab hadis ya, bukan kitab apa namanya ilmu pengetahuan modern. Tapi kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu agak sejalan dengan saya, ya, memaknai akhlak dan jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dari definisi ini kita bisa tahu di mana kita menempatkan kalimat akhlak dan adab. Ya.
Baik. Kemudian yang menjadi sumber munculnya akhlak itu apa aja? Berbeda nanti dengan sumber munculnya adab. Ya. Sumber munculnya akhlak itu yang pertama dari insting. Apa itu insting, Pak? Naluri. Apa itu naluri? Ini perlu disasar lagi ya, Pak. Ya. Naluri itu rasa. Ya. Rasa yang terbentuk itu naluri. Apa contohnya? Bapak ini punya naluri sebagai manusia, ada dua hal yang bertentangan. Ada pemberani, ada penakut. Mana yang lebih dominan, maka itulah yang menjadi naluri kuat. Di sini ada penakut, ada? Nah, ya, yang jelas semuanya penakut kepada pasangan hidup. Buktinya ini masih pada satu bininya, termasuk yang ngomong Ustaz. Ya. Saya bukan takut sama istri, takut gak bisa adil. Kenapa? Ya diomelin terus gimana mau adil, Pak? Bukan sih di situ ngomongnya. Insting itu insting ya. Insting naluri, ya. Gorizon. Kita ini ingin menjaga diri, menjaga orang yang kita cintai. Itu naluri, Pak. Ya. Apalagi kita simpati kepada orang, itu naluri. Gitu ya. Benci kepada orang itu terkadang naluri, ya. Itu insting. Insting ini menjadi sumber kuat munculnya akhlak. Ya. Maka dominasi dari insting itulah akan terlihat terpuji dan tercerahnya akhlak. Ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua pikiran. Ya. Akhlak itu disematkan kepada manusia. Nggak bisa disematkan kepada binatang, dan juga nggak bisa disematkan kepada orang yang akal sehatnya hilang. Nggak bisa kita ngomong itu dalam agama kurang akhlak. Ada nggak? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Pikirannya dia tidak berfungsi. Kucing, Pak, kita lagi meleng, berangkat dari kursi, hilang itu ikan. Agak sopan tuh kucing naik. Lah, pantas ya emang kucing punya akhlak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada akal sehat. Ya. Jadi naluri dan pikiran ini berpadu menjadi sumber dari munculnya akhlak. Maka jangan salah ngomong nanti. Ya, dasar kucing teh tidak berperi kemanusiaan. Apa hubungannya? Gitu kan? Kemudian keyakinan atau paham keagamaan. Nah di sini nanti ya, yang akan menentukan, membedakan mana akhlak muslim dengan non muslim. Maka seorang muslim berakhlak itu di samping insting dan pikirannya yang menjadi dominasi utama, maka sumber yang ketiga ini pun tak kalah penting. Gitu. Yaitu keyakinan. Di mana ajaran-ajaran agama itu akan memunculkan akhlak. Maka kata Rasul apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pastinya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di zaman jahiliyah ada akhlak mulia, cuma belum sempurna. Kenapa? Keyakinannya salah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendaulat Nabi di Quran surah Nun atau Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau betul-betul memiliki khuluq, akhlak, perangai azim yang agung. Bukan terpuji lagi, agung. Ya. Kenapa? Karena dibimbing oleh wahyu, ya, dibimbing oleh risalah, sehingga sempurna akhlaknya. Ini tiga yang menjadi sumber akhlak. Gitu. Sedangkan adab sumbernya adalah dari tata nilai norma masyarakat, juga dari tata nilai agama syariat. Contoh, di sini ada orang Demak, Solo, ada Kudus. Nah, itu saya dulu waktu pesantren di Demak, di pesantren Tahfidz Quran, itu kalau ngadep kiai begini, Pak. Itu kiai di situ.
itu 2 meter dari Yai, saya harus duduk. Nyengsor gitu. Ntar kalau udah selesai, ini dulu. Udah jarak 2 meter baru. Itu akhlak apa ada? Ada, bukan akhlak. Ya. Kenapa? Karena cara bertata krama, bersikap di depan Yai, berperilaku di depan Yai itu dibentuk oleh norma masyarakat itu. Saya pesantren di beberapa pesantren dan pesantren saya kunjungi, ya. Dan numpang tidur lah. Ngomong kalau numpang ngaji mah, numpang tidur ya. Saya dengan kiai-kiai di Jabodetabek biasa aja. Datang ke kiai, Assalamualaikum, tumpangan biasa aja gitu ya. Di Tasikmalaya juga begitu. Tapi sampai ke Demak agak ngesot dulu. Itu kan adab, Pak. Ya, adab. Gitu. Itu tata krama, tata nilai dari norma masyarakat. Ya. Maka nanti orang Nusantara, Indonesia, khususnya Melayu, Jawa, dengan orang Timur Tengah akan berbeda adabnya. Sob, saya mau tanya, di Arab bahkan nggak cium tangan? Nggak ada, Pak. Hadisnya juga memang kagak ada cium tangan. Cuma secara ikrar, secara persetujuan Nabi, ada beberapa unit hadis yang menyebutkan bahwa sahabat bertemu dengan Nabi berebut tangan Nabi untuk dicium. Itu riwayatnya sahih. Jadi jangan sampai cium tangan itu dianggap syirik. So, saya melihat nih di konten YouTube, ya, ada ustaz tertentu ngomong sampai melotot-melotot syirik cium tangan. Karena syiriknya sahabat aja cium tangan Nabi, Pak. Ya. Terus, kalau orang Arab kira-kira kalau ketemu dengan kerabat orang yang dicintainya gimana, Pak? Mu'anaqo, bahasa kerennya cipika-cipiki. Ya, benar nggak? Ya. Kadang bukan nyium tangan, nyium kening malah. Iya. Coba diterapin di Nusantara. Ya. Saya ketemu Pak Sofyan udah lama di ketemu cium. Apa ketahuan? Ini ada apa itu Ustaz Wahid cuma Ustaz Sofyan gitu kan? Apa ada wifi atau dia? Nah gitu nantinya, benar nggak? Ada pelangi. Ada pelangi. Cipika-cipiki. Ya. Nggak bisa, Pak. Ya, adab mana? Tata krama Timur Tengah disamakan dengan Nusantara nggak bisa. Ya. Orang Timur Tengah, dia kalau ngelewatin orang nyelonong, Pak. Kadang pundaknya juga diinjak, jadi direkahin. Tapi kita diajarkan untuk apa? Merendahkan pundak kita. Tiba-tiba ada ustaz di YouTube ngomong merendahkan pundak di depan orang syirik, dianggap ruku. Al-Quran 2 ayat di surat Al-Hijr, waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan pundak, sayap itu pundak, lil mu'minin, untuk orang beriman. Ada Al-Quran di surat Al-Isra di ayat 23 24, waqfid lahuma janahadzul minal rahmah, rendahkan pundak kerendahan kasih sayang kepada kedua orang tua. Sok bapak sebagai orang tua lagi duduk begini, tiba-tiba anak bapak yang gede nyelonong, Iya sih ya. Ah gitu, pesaing pokoknya jadinya ada. Nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak, nggak ada. Sama aja dia ngomong. Bahasa sekarang nggak ada akhlak. Iya, itu bahasa medsos itu ya. Bapak merasa hatinya tersakiti ya? Iya. Kalau begini depan orang syirik, itu gimana ceritanya itu? Al-Quran aja 3 kali bilang waqfid janah 3 kali. Rendahkan sayap kita. Gitu, itu adab namanya. Lah orang Arab kagak punya adab. Orang lagi Paris direkahin aja begitu di Masjid Nabawi aja. Ya. Maka kata Rasulullah, siapa yang wudu di rumahnya, memperbaiki wudu, kemudian datang ke masjid untuk sholat Jumat dan tidak mengganggu orang yang sedang Jumat, tidak melangkahi pundak orang Jumat. Itu kenapa? Emang orang Arab kurang adab gitu kan? Paham ya?
Sampai di sini ada yang nanya nggak? Cuma satu masalahnya kita. Tinggal 5 menit lagi. Ini baru 2 poin saya bahas. Ini supaya paham dulu, ntar ngomong masalah ikhlas, masalah awal itu gampang itu ya. Kita paham dulu nih dasar-dasar ilmu akhlak. Yang nanya nggak? Kalau ada masalah apa namanya inti dari pembahasan akhlaknya, ya kita ungkapkan dalil-dalil. Jadi kita masih mabadi, masih dasar-dasar itu. Itu baru 2 poin ya. Ya 5 menit lah. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Apa aja sih? Akhlak itu bisa terbentuk pada kepribadian orang. Tentu ada yang mempengaruhi, Pak. Enggak ujuk-ujuk jadi. Kenapa? Sebab orang begitu keluar dari perut ibunya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu, enggak tahu apa-apa, sama semuanya. Ya, masih lembaran putih. Ya. Masih lembaran putih. Kata filsafat Yunani kan gitu. Masih lembaran putih. Baru kata Allah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Lalu Allah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kalian bersyukur. 3 instrumen inilah yang bisa menangkap apa yang ada di luarnya kemudian mempengaruhi jiwanya melalui pendengaran, ya. Benar nggak? Kalau di rumahnya selalu nyetel musik, jadung, itu bocahnya juga ligat mulu, TikTok mulu, ya. Nanti akan terbentuk itu akhlak, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari penglihatan, sama. Lah bocah sekarang kan, ya, kalau kita generalisasi mungkin baru keluar dari perut ibunya udah main HP kan. Yang ditanyain bocah sekarang HP. Ya. Kenapa? Emang dicontohin bapaknya. Ya, gimana tuh? Bapaknya aja gak lepas dari HP, maka anaknya pun sama. Gitu. Asal buat aja beli kuotanya. Betul nggak? Apa yang dia lihat dari HP luar biasa. Kadang Pak kita nggak ngajarin, bocah udah melampaui kita. Ya. Kadang bahasanya juga nggak pantas. Kenapa? Yang dia lihat itulah yang dia tiru. Pantas nggak pantas, dia belum nyaring. Sehingga ketika mengeluarkan melalui ucapan dan ekspresi tubuhnya, ini kan kurang bagus menurut kita. Maka kita perlu luruskan lagi. Betul nggak? Terus wal afidah, Allah jadikan pemahaman. Dia dengar, dia lihat, dia serap, dia cerna. Kemudian jadilah sebuah kristal nilai di dalam jiwanya. Itulah akhlak nanti. Ya. Maka yang pertama adalah pendidikan orang tua atau guru. Jadi orang tua ini punya peran besar. Guru ini punya peran besar dalam membentuk akhlak anak. Ya. Terlambat sedikit, boleh jadi Pak. Kemungkinan nanti anak kita seperti Kan'an putra Nabi Nuh. Nauzubillah min dzalik. Ya. Atau mungkin si maling kundang. Ya. Terus masih banyak lagi. Pak, jangankan anak yang bebas, di pesantren aja Pak. Orang tua itu ketika anaknya pulang ke rumah kontrol akhlaknya. Ya. Karena di pesantren terkadang anak itu terbawa pengaruh oleh teman. Ya. Ya pertama pesantren Malugu udah setahun 2 tahun udah tahu pergaulan, nyampe ke rumah udah cuek lagi. Perlu kita pantau. Ya. Kadang dia dengan temannya udah ngomong, woi. Ketika sama orang tua, ma, itu kurang adab gitu. Ya, kita luruskan lagi, gitu kan. Itu dididik Pak. Ya. Bukan sekedar diajarkan, tapi dididik. Didik itu ada pelatihan. Ya. Kalau saya begini, ke anak saya ya, yang pertama, yang kedua. Pertama perempuan, yang kedua lagi. Kalau ngomong sama mama, gitu. Bilang kalau mama perlu sama mama, deketin dulu baru ngomong. Terus kalau orang tua ngajak ngobrol, dia kan main HP tuh. Saya belok Pak. Ya. Supaya dia ngebet. Jadi.
Kalau orang tua ngajak ngobrol, taruh dulu HP. Tatap mata orang tua. Itu cara mendidik Anda. Kalau nggak begitu, Pak, susah nantinya. Ya. Ini. Jadi itu namanya pendidikan. Bukan sekedar mengajarkan, tapi mendidik karena ada latihan. Sebab yang itu, Pak, nggak cukup sekali. Dari kita ingatin barusan, entar itu lagi. Ya, baledok itu. Baru udah beberapa kali dia paham. Coba aja, Pak. Ya, itu ada. Ya. Kemudian yang kedua, kultur masyarakat. Itu yang membentuk. Bagaimana masyarakat di situ? Maka punten, masyarakat Sunda dengan masyarakat Batak nanti membentuk karakter warganya beda. Contoh dari intonasi ngomong. Orang Sunda, apalagi Cianjur, Sukabumi, Bandung itu pakai madu wajib. Badai kaman. Nah, ini pakai madu wajib kita. Benar nggak? Apa? Maka kesannya itu kan sopan, rendah gitu ya. Coba orang Medan, Pak. Ngomong biasa aja kayak orang marah. Ya. Saya perhatiin aja tuh Batak depan rumah itu kalau ngomong sama suaminya. Pak sudah ini orang ribet pas berantem tapi lagi ngomong gitu. Ya, emang begitu gayanya. Benar ya? Bagi orang Sunda kurang ada di jelema yang kasar laki ngomel yang begitu. Ya. Paham ya, Pak ya? Nah itu kultur masyarakat. Bisa satu lewat. Nah, kita akan bahas. Ini baru 3 poin. Mabadinya masih ada 8, apa sampai poin ke-8. Mudah-mudahan apa yang kita kajikan pada hari ini kesempatan ini bermanfaat. Allahumma a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.